I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Sebelum saya melakukan presentasi, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sila Pakereng dengan NIM 2101060019. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai larutan elektrolis, jenis dan komposisinya dengan mata kuliah yaitu kesetimbangan kimia. Poin-poin yang ingin saya bahas dalam penjelasan kali ini yaitu yang pertama larutan, yang kedua jenis-jenis larutan, yang ketiga proses pelarutan, dan yang keempat komposisi larutan. Untuk poin yang pertama yaitu definisi larutan. Larutan sendiri merupakan campuran homogen yang terdiri dari 2 zat atau lebih. Suatu larutan terdiri dari zat terlarut atau solut dan zat pelarut atau solvent. Zat yang jumlahnya banyak biasanya disebut pelarut, sementara zat yang jumlahnya sedikit disebut zat terlarut. Tetapi ini tidak mutlak. Bisa saja dipilih zat yang lebih sedikit sebagai pelarut, tergantung pada keperluannya. Tetapi di sini akan digunakan pengertian yang biasa digunakan untuk pelarut dan terlarut. Campuran yang dapat saling melarutkan satu sama lain dalam segala perbandingan dinamakan larutan miscible. Udara merupakan larutan miscible jika dua cairan yang tidak bercampur membentuk dua fase dinamakan cairan immiscible. Suatu larutan sudah pasti berfasa tunggal. Berdasarkan wujud dari pelarutnya, suatu larutan dapat digolongkan ke dalam larutan padat, cair, ataupun gas. Zat terlarut dalam ketiga fasa larutan tersebut juga dapat berupa gas, cair, ataupun padat. Campuran gas selalu membentuk larutan karena semua gas dapat saling campur dalam berbagai perbandingan. Dalam larutan cair, cairan disebut pelarut dan komponen lain atau gas atau zat padat disebut terlarut. Jika dua komponen membentuk larutan adalah cairan, maka komponen yang jumlahnya lebih besar dari strukturnya tidak berubah dinamakan pelarut. Contohnya yaitu air dan gula. Dalam gula pasir merupakan komponen paling banyak daripada air, tetapi gula dinyatakan sebagai zat terlarut dan air sebagai pelarut sebab struktur air tidak berubah sedangkan gula berubah dari padat menjadi cair. Selanjutnya untuk poin yang kedua, jenis-jenis larutan. Jenis-jenis larutan terbagi menjadi 3 berdasarkan sifatnya. Untuk yang pertama larutan ideal dan non-ideal. Untuk yang kedua larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dan untuk yang ketiga larutan jenuh, tak jenuh, dan lewat jenuh. Untuk yang pertama larutan ideal dan non-ideal. Dalam suatu sistem, atom-atom, ion-ion, dan molekul-molekul nyata saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga perilakunya sukar diramalkan secara tepat. Akibatnya, kesukaran meramalkan perilaku zat nyata menimbulkan cara atau model yang dapat menjelaskan perilaku secara teoritis dinamakan hukum ideal. Molekul-molekul gas ideal dipandang sebagai molekul-molekul bebas yang tidak berinteraksi satu sama lain. Dalam larutan cair, pendekatan keidealan berbeda dengan gas ideal. Larutan ideal dengan zat terlarut ionik didefinisikan sebagai larutan yang ion-ionnya dalam larutan bergerak bebas satu sama lain dan baku tarik hanya terjadi dengan molekul pelarut. Komponen dalam larutan ideal memberikan sumbangan terhadap konsentrasi larutan sangat efektif. Contohnya seorang perenang dalam kolam renang sendirian. Dia dapat pergi kemana saja sesuai kehendaknya dan dia memberikan sumbangan terhadap konsentrasi kolam sepenuhnya dalam kolam renang. Jika terdapat 25 perenang dalam kolam itu, keefektifan masing-masing perenang untuk menjelajah kolam turun akibat dari tabrakan atau desakan satu sama lain sehingga keefektifan konsentrasi akan lebih kecil dari 25 perenang kolam yang seharusnya. Untuk lebih mencermati dengan baik mengenai larutan ideal dan non-ideal, teman-teman bisa melihat contoh soal yang tertera pada PowerPoint, di mana soalnya itu manakah di antara zat tersebut yang mendekati sifat larutan ideal. Untuk yang A, C6H6 liquid dan CH3OH solid. Untuk yang B, CH4 liquid dan CH3CH3 liquid.
Untuk penyelesaiannya, larutan yang bersifat ideal memiliki gaya antar reaksi pelarut-pelarut sama dengan gaya antar reaksi pelarut-terlarut. Pada campuran CH3OH dan C6H6 terdapat perbedaan gaya antar reaksi akibat perbedaan polaritas masing-masing komponennya, di mana CH3OH cenderung bersifat polar sedangkan C6H6 bercenderung bersifat nonpolar. Dengan demikian, cairan tersebut tidak bersifat ideal. Pada campuran CH4 dan CH3CH3, kedua komponennya memiliki gaya antar reaksi yang mendekati sama karena kedua komponen tersebut cenderung bersifat nonpolar. Dengan demikian, campuran tersebut bersifat ideal. Untuk jenis larutan yang kedua yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Dalam larutan cairan, zat padat dapat berada dalam bentuk ion-ionnya maupun molekulnya. Jika NaCl terlarut dalam air, ion Na+ dan ion Cl- masing-masing terhidrasi dalam air, dan ion-ion yang terhidrasi itu secara bebas dapat bergerak ke seluruh medium larutan. Zat-zat seperti etanol dan glukosa yang di dalam pelarut air membentuk molekul dinamakan non-elektrolit, dan larutan yang dibentuknya dinamakan larutan non-elektrolit. Untuk selanjutnya, teman-teman dapat melihat contoh soal pada PPT yang telah saya paparkan, di mana soalnya itu tuliskan bagaimana setiap zat berikut terurai jika dilarutkan ke dalam air. Untuk yang A, MgCl2. Penyelesaian untuk yang poin ke A, MgCl2 adalah garam yang merupakan elektrolit kuat. Jika dilarutkan ke dalam air akan terurai sempurna menjadi MgCl2 solid ditambah H2O liquid menghasilkan Mg2 plus Aki ditambah 2Cl-. Untuk yang ke B, H2SO4. H2SO4 sendiri adalah asam kuat yang merupakan elektrolit kuat. Jika dilarutkan ke dalam air akan terurai sempurna menjadi H2SO4 Aki ditambah H2O liquid menghasilkan 2H plus Aki ditambah SO4 2- Aki. Untuk yang ke C, CH3COOH. CH3COOH adalah asam lemah yang merupakan elektrolit lemah. Jika dilarutkan ke dalam air akan terurai sempurna menjadi CH3COOH Aki ditambah H2O liquid menghasilkan CH3COOH O- Aki ditambah H plus Aki. Selanjutnya poin yang ketiga itu proses pelarutan. Bagaimana proses pelarutan terjadi ketika suatu zat dicampurkan membentuk suatu larutan? Hal ini tergantung pada struktur dan sifat zat yang akan dicampurkan. Zat-zat yang memiliki struktur sama atau mirip dengan zat yang akan dicampurkan akan mudah saling melarutkan. Sebaliknya, zat-zat yang berbeda struktur satu dengan yang lainnya tidak akan saling melarutkan. Selain itu, kepolaran suatu zat akan membantu meramalkan kelarutan zat. Pada proses pelarutan ini terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama pelarutan cair-cair. Dalam pembahas pelarutan zat cair dalam zat cair lainnya, banyak ilmuwan kimia mengemukakan istilah like dissolved like sebagai prinsip umum untuk menyatakan pelarutan. Istilah ini mempunyai makna bahwa zat-zat cair yang mempunyai struktur serupa akan saling melarutkan satu sama lain dalam segala perbandingan, sebab molekul-molekul zat cair yang dicampurkan mempunyai gaya tarik antar molekul sama atau hampir sama dalam jenis maupun kekuatan ikatannya. Perbedaan kepolaran antara zat terlarut dan pelarut tidak mempengaruhi proses pelarutan selama perbedaannya tidak terlalu besar. Sering dijumpai zat-zat nonpolar mempunyai kelarutan sangat kecil di dalam air. Contohnya minyak bumi yang merupakan campuran hidrokarbon tidak larut dalam air. Fraksi mol pentana atau nonpolar yang dapat larut dalam air hanya sekitar 0,0003. Fakta ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Agar pentana larut dalam air, harus mampu memecahkan ikatan hidrogen yang mengikat sesama molekul air. Namun demikian, tidak ada gaya antar reaksi antar molekul C5H12 dan H2O yang dapat disumbangkan sebagai energi untuk memecahkan ikatan hidrogen antar molekul air.
Selanjutnya, pelarut padat cair. Zat padat umumnya mempunyai kelarutan terbatas dalam pelarut cair. Fraksi mol I1 dalam CCl4 mencapai jenuh pada 25 derajat Celcius sekitar 0,011 jika dibandingkan dengan BR2 yang berwujud cair pada suhu yang tidak sama mempunyai batas kelarutan dalam CC14 sehingga BR2 dalam CCl4 tidak dapat membentuk kelarutan jenuh. Perbedaan gaya tarik antar molekul menyebabkan zat padat mempunyai kelarutan terbatas di dalam suatu pelarut. Zat padat nonpolar atau sedemikian polar memiliki kelarutan tinggi dalam zat cair yang memiliki kepolaran rendah, tetapi kelarutannya rendah dalam pelarut polar. Untuk yang ketiga, pelarutan gas cair. Terdapat dua prinsip utama terkait dengan pelarutan gas dalam cairan. Pertama, makin tinggi titik cair suatu gas, gaya tarik antar molekul makin mendekati sifat cairan atau cair. Dengan demikian, gas dengan titik cair lebih tinggi memiliki kelarutan lebih besar. Kedua pelarut yang paling baik untuk suatu gas adalah pelarut yang mempunyai gaya tarik antar molekul mirip dengan yang dimiliki oleh gas. Untuk poin yang terakhir yaitu komposisi larutan. Setiap kajian kuantitatif tentang larutan memerlukan pengetahuan mengenai komposisinya atau lebih khusus lagi mengenai konsentrasinya, yakni banyaknya zat terlarut yang ada dalam suatu larutan. Selama membicarakan larutan, kita nyatakan dengan huruf A. Untuk komposisi larutan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama fraksi mol atau X. Konsep ini sudah sering digunakan ketika mempelajari kimia fisika 1, terutama ketika membicarakan tentang partial gas dan ada pembuatan diagram fasa. Fraksi mol komponen I dalam larutan didefinisikan sebagai Xi sama dengan Ni per N. Ni merupakan jumlah mol komponen I dan N menyatakan jumlah mol semua komponen dalam larutan. Fraksi mol tidak mempunyai satuan. Untuk yang kedua, kemolaran. Di buku-buku tertentu kita bisa lihat bahwa kemolaran merupakan bagian yang lebih khusus dari konsentrasi. Konsentrasi komponen I dalam larutan Ci didefinisikan sebagai Ci sama dengan Ni per V. Kemolaran I didefinisikan sebagai jumlah mol I dalam sejumlah massa pelarut. Jika suatu larutan mengandung Nb mol terlarut B dan Na mol pelarut A, maka massa pelarut Wa sama dengan Na/Ma, dengan Ma menyatakan massa molar pelarut. Massa molekul relatif tidak mempunyai satuan massa per mol. Untuk yang ketiga, persen massa. Persen massa suatu terlarut B dalam larutan didefinisikan sebagai persen massa B sama dengan Wb per W dikali 100%, dengan Wb massa terlarut B dan W massa total larutan. Persen massa sama dengan massa terlarut per massa larutan dikali 100%, sama dengan massa terlarut per massa dikali terlarut ditambah pelarut dikali dengan 100%. Fraksi massa B dinyatakan dengan Wb per W. Sekian penjelasan saya mengenai larutan non-elektrolit, komposisi, serta jenis-jenisnya. Terima kasih.